向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一切换你岁月长留。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家，总是竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大啦。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。 Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita berkumpul di sini untuk mengadakan kebaktian memorial service bagi Bapak kami, Robin. Kiranya Tuhan memberi dorongan, penghiburan, iman dan pengharapan kepada kita. Dengarlah firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 7-8. Amin. Lewat ansiosi ulos yung di parang yung sa isiwe kwa etsyo.
永远不在夜里，纵身日夜火炉，高敞开也有阳。我不再惧怕，这世界为我跳。我主的尊，我无量有想你，天堂我为我跳，我必努力努力，天门为我打开，天色不照阴阳，我不再贪婪，这世界为我跳。我来头一段。亲爱的兄弟，我人都出来来感谢你。我人今日知影，我人我有一个点谢，然后我一个点谢就个，我人会倒位去上帝位。所以我人有一个希望，我人相信主了的。我人会得趁上帝，我来到上帝身边。我人相信主的人，我人知影，我人大希望，我人离开这世间了时，我人无白听了，拢我人。会到主身边，我人有一个欢喜，因为我人甲我人的天使白白来学了主，所以我人相信主的人真正有快乐的。无论今日我人看到我人的爸爸罗宾。先离开我人有淡薄的无共款，我人有淡薄的真正艰苦，因为逐日我人的罗宾会甲我人白白，但今日起伊无甲我人了，但是我人会痛苦，我人的困难。我人看了，今日我人的罗宾兄弟会去到上帝身边，我人就真正放心做囝儿啦，因为伊无白听了，伊真正欢喜了去边，但伊去边所在。伊会欢喜的心来学了上帝，所以伊去这边就甲我人，无论我人做囝子，无论是我人是伊的母的，无论是我人是伊亲戚，我人伊亲的、伊伯的，我人会欢喜。我人看到了，伊去边，甲耶稣白白了，亲爱的兄弟。无论今日我人知影，我有一个点是我因的世界，但是我人就个要有一个准备，所以上帝叫我人的时点是我人有好一个准备，我人的心，我人的命，拢我来斗去最重要。所以去我人的世间，我人活的点是我人会好好来听上帝话，我人会好好了解上帝话，我人会生活，我人会知影，有阵时会落，有阵时我人无办法，因为有上帝有一个圣灵甲我人同在，我人无惊，无论有黑暗去我人的头前，我人会知影。上帝有一个光，互我人，互咱的脚步会行。但我人跋倒的点是，
上帝会牵我人的手，我人真正欢喜，我人讲紧点写，我人会用上帝话来行去我人的生活，我人就拄着，我人的生活有真正平安，真正快乐。亲爱的上帝，引我人来这边的，无论是做囝子的、做某人的、朋友的、亲戚的，我人就甲来祈祷我人的老兵兄弟有平安去边，让我人去这边，我人不爱行我人的生活，我人请我的上帝甲我人同在。所以我人主要有一个希望，我人的生活因世间，我人会好好来行上帝爱我人做的物件，我人会做。但到伊拄个点写时，我人主要是甲老兵兄弟，甲上帝白白去上帝心意。感谢主，让其实我人的牧师Chris也爱讲上帝话。求主来帮助伊，互伊有话讲了的，我人更较会明白了解，我人会用去我人的生活。感谢主，我人安尼祈祷，奉主耶稣名求的，阿门。我人来读responsoria， 我人来读集经文，呀。B 是我读，G 是。大家下弟兄们yang tak SSC walang tak. Bagian yang tidak dapat binasa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, saya lagi sih. Dia sutiwa, wah siapa nih? Jadi semua dari orang Willy Australia, Asiensi, orang siapa jadi semua kita sih. Sing
呀，感謝我哋也係這位天上帝話，我哋得一擺來小詩第1首嘅歌。我人笑咧，我人唱，我人嘅牧師咧來講上帝話。第1首呀。Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Dalam segala sesuatu yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan baik dan Tuhan mengasihi kami. Di tengah kedukaan kami tahu ada rencana yang indah, dan kami tahu bahwa Tuhan peduli terhadap kami dan juga terhadap orang tua kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai penghiburan bagi kami. Tuhan tolong supaya melalui firman ini kami dihiburkan, diberikan pengharapan iman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Dari 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 18. 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepada
kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Kematian mendatangkan duka cita. Kematian mendatangkan perpisahan. Kematian mendatangkan kesedihan. Berpisah dengan seseorang yang dikasihi amat sangat menyedihkan dan juga menyakitkan. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini cerita tentang Daud. Daud punya anak dengan Betseba. Anaknya masih bayi, masih kecil. Sangat kecil, dan anaknya dalam keadaan sakit parah dan hampir meninggal. Anaknya hampir meninggal. Saat itu Daud berdoa berpuasa kepada Tuhan. Satu hari dia gak makan, gak minum, dia berdoa terus, dia berpuasa, dia merendahkan diri. Daud itu seorang raja. Pegawai-pegawainya suruh dia, Raja Daud makan yuk, gak mau. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Hari kedua dia lakukan hal yang sama. Hari yang ketiga dia lakukan hal yang sama. Hari keempat, hari kelima, hari keenam sampai hari ke-7. Dan hari ke-7, anaknya yang masih kecil, yang dia kasihi meninggal, dipanggil Tuhan. Setelah 6 hari berdoa, setelah 6 hari berpuasa, anaknya dipanggil Tuhan. Saat itu pegawai-pegawai raja takut. Dulu waktu anaknya hidup, waktu anaknya masih sakit aja, Raja Daud ini gak mau makan. Raja Daud ini menyendiri. Raja Daud ini berdoa menangis terus menerus. Sekarang anaknya mati. Ketika anaknya meninggal, pegawai-pegawainya takut jangan-jangan Raja Daud ini akan mencelakakan dirinya sendiri. Karena dia kehilangan orang yang dia kasih. Kehilangan orang yang dikasih memang menyakitkan. Tapi yang menarik adalah ayat 20 itu kejadiannya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang dipikirkan pegawai-pegawainya sangat berbeda. Pegawai-pegawainya berpikir bahwa Daud akan sangat depresi, mungkin Daud bisa saja bunuh diri. Kasarnya seperti itu pikiran pegawai-pegawainya. Karena Daud baru saja kehilangan anaknya, kehilangan bayinya yang sangat dia kasihi. Yang sudah 6 hari dia berjuang dalam doa, dalam pengobatan yang bisa dilakukan, hasilnya gak ada, tetap meninggal juga. Tadi kita baca sampai ayat 19. Kita gak akan menduga bahwa ayat 20, ketika dia mendengar bahwa anaknya dipanggil Tuhan, Daud melakukan hal yang berbeda dari dugaan pegawai-pegawainya. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Di saat semua orang berpikir bahwa Daud akan depresi, di saat semua orang berpikir bahwa Daud akan bunuh diri, bahwa Daud akan begitu sedih kehilangan anak yang dia kasihi, tapi yang dilakukan Daud berbeda. Dia bangun dari lantai, mandi dan bertukar pakaian. Setelah 6 hari hanya menangis, 6 hari hanya berdoa, justru Daud mandi berurap, kemudian datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa, dia sujud menyembah, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan, lalu dia pergi makan setelah 6 hari berpuasa. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Anaknya apakah dia tidak sedih? Pasti dia sedih. Kehilangan orang yang dikasihi itu sangat menyedihkan. Tapi kita mau belajar dari Daud. Daud tidak ada penyesalan. Bahasa modernnya, Daud bisa move on. Ketika dia kehilangan anaknya, dia tidak ada perasaan penyesalan. Selama hidup, Daud sudah melakukan yang terbaik. Walaupun hidup anaknya singkat, tidak lama, tapi dalam 1 minggu itu, Daud sudah mengusahakan semua yang dia bisa sebagai seorang ayah. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia sudah melakukan yang terbaik, dia sudah berpuasa, dia sudah melakukan segala-galanya yang dia bisa lakukan sebagai seorang tua, sebagai orang tua, sebagai ayah bagi anak. Dia sudah melakukan segalanya. Tidak ada penyesalan karena selama hidup sudah berjuang. Bukankah kita bisa menunjukkan kasih kita ketika orang yang kita kasih masih hidup? Benar?
Bagaimana Ai begitu mengasihi Aceh. Aceh sakit bertahun-tahun, Ai begitu luar biasa menjaga, tidak mengeluh. Itu kasih. Waktu masih hidup, Daud menunjukkan kasihnya luar biasa. Jadi ketika dipanggil Tuhan, anaknya dipanggil Tuhan, Daud tidak punya penyesalan. Karena Daud sudah berusaha melakukan yang terbaik. Dia sudah melakukan yang terbaik, dia sudah menunjukkan kasih selama masih hidup. Orang-orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kasih harus ditunjukkan ketika masih hidup. Ketika masih hidup ada kesempatan mengasihi. Daud punya kesempatan itu dan dia lakukan dengan sangat baik. Dia katakan dalam ayat 21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Waktu anak itu masih hidup, kamu nangis, kamu berpuasa. Tetapi sekarang anak itu mati, engkau malahan bangun dan makan. Pegawai-pegawainya heran. Ketika anaknya pergi, ketika anaknya meninggal, dia bukan sedih. Dia memang sedih, tapi dia tidak depresi. Dia justru bangun dan makan. Sehingga semua pegawai-pegawai raja itu bingung semuanya. Lalu Daud menjawab ayat 22. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu masih tetap hidup. Pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Dia berdoa terus sama Tuhan, dia berusaha yang terbaik 6 hari. Dia berusaha yang terbaik. Tetapi sekarang dia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Mengapa aku harus berpuasa? Mengapa aku harus menangis lagi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Dapatkah anaknya meninggal hidup lagi ketika dia menangis? Dapatkah anaknya meninggal tiba-tiba bangun lagi? Oe, papa hidup lagi? Tidak mungkin. Dan yang paling menarik adalah Daud punya iman yang benar. Ini iman orang Kristen. Dia katakan begini, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Aku yang akan pergi kepadanya, kepada anak yang dia kasihi, kepada anak dia masih kecil sekali, anak yang dia tangisi selama 6 tahun, anak yang 6 hari, anak yang dia doakan, anak yang untuknya dia berpuasa. Daud punya iman. Daud katakan, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Sederhananya inilah pengharapan orang-orang Kristen. Inilah pengharapan orang-orang Kristen. Orang Kristen punya pengharapan yang luar biasa bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah di surga. Dia sudah di surga. Kita yang akan segera ke sana. Daud bisa move on, Daud bisa bangkit lagi, Daud bisa melanjutkan hidupnya. Daud tidak larut dalam kesedihan. Dia tidak putus asa, dia tidak depresi, bukan karena dia tidak sayang anaknya. Tapi imannya memberitahu anaknya di surga. Bukan anaknya akan balik. Dia lanjutkan hidupnya dan nanti waktunya ketika Tuhan memanggil dia akan bersama-sama dengan orang yang dikasihi, dengan anak yang dia kasihi. Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Daud yakin. 1, dia yakin anaknya pasti ke surga. 2, dia yakin dia pun pasti ke surga. Kemudian dia yakin dia dan anaknya akan bersama-sama di surga. Itu yang sangat indah. Orang Kristen punya kepastian seperti itu. Kepastian keselamatan yang benar-benar, kalau orang yang tidak mengerti akan mengatakan sombong. Yakin kali masuk surga. Apakah Daud terlalu baik? Enggak, Daud punya dosa juga. Apakah anaknya terlalu baik? Enggak juga. Kenapa dia bisa yakin? Kenapa orang Kristen bisa yakin bahwa pasti memiliki keselamatan, pasti ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saya suka makan Indomie. Pagi-pagi saya kebiasaan saya sarapan masak Indomie. Masak Indomie biasanya mie-nya 2. Makanya porsi orangnya seperti ini, besar. Mie 2 pakai telur, masukkan masak air, masukkan Indomie, masukkan telur. Waktu itu saya masukkan telur yang pertama baik-baik saja. Begitu masukkan telur yang kedua, ternyata telur yang kedua busuk.
Telur yang busuk itu masuk ke dalam Indomie, 2 bungkus Indomie plus telur. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan makan mie itu? Enggak. Pasti saya buang. Apakah supaya mie itu tambah enak, saya harus tambahkan lakcio, bakso, apalagi ya, bumbu-bumbu yang lain supaya tambah enak? Nggak bisa. Satu telur itu cukup untuk merusak keseluruhan mie. Satu telur itu, telur busuk 1 biji aja cukup membuat mie itu nggak ada yang makan. Walaupun ditambah dengan lakcio lah, ditambah dengan sosis lah, ditambah dengan bakso lah, tambahkan aja semua apa lagi, satu telur busuk cukup untuk membuat makanan itu harus dimakan. Dosa juga seperti itu. Satu dosa saja cukup untuk membuat kita tidak bisa masuk ke surga. Satu dosa saja. Kalau saya berusaha berbuat baik, apakah bisa perbuatan baik saya menutupi dosa saya? Apakah bisa sosis yang enak itu, lakcio yang enak itu, terus makan-makan yang lain, bumbu-bumbu yang lain menggantikan telur busuk 1 biji itu? Gak bisa, rusaknya juga tetap rusak. Gara-gara nilas titik rusak susu sebelahnya. Jadi nggak bisa seperti itu. Orang Kristen punya kepastian keselamatan. Daud bisa yakin karena kepastiannya bukan dari manusia, kepastiannya dari Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu janji Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, pencipta langit dan bumi ini, Dia begitu mengasihi kita. Dia mati di kayu salib. Makanya dengan iman saya percaya bahwa saya, ketika saya dipanggil Tuhan, saya pasti ada di surga. Dengan iman saya percaya, kalau aja kita percaya sampai akhir hidupnya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini dia juga ada di surga. Itu iman. Karena perbuatan baik nggak bisa. Perbuatan baik nggak pernah cukup. Ada iman yang satu-satunya yang memastikan. Iman bisa memastikan kenapa? Karena iman itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepastian. Firman Tuhan, Alkitab yang memastikan kita yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki keselamatan. Daud yakin sekali dengan itu, sehingga dia berani katakan, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Apapun yang dia lakukan, apapun yang Daud lakukan, apapun yang membuat Daud sedih, tidak akan membuat anaknya kembali. Tapi memiliki iman sampai akhir, itu yang menjamin dia akan bertemu dengan anaknya di surganya Tuhan yang mulia. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, walaupun kami berduka, tapi kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi orang tua kami, Aceh Robin ya Tuhan. Tuhan, dalam beberapa tahun ini dia menderita penyakit, dia menderita kelemahan tubuh Tuhan, tapi kami percaya ketika dia memiliki iman kepada Engkau ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi dia. Engkau sudah memanggil dia dari dunia yang fana ini Tuhan, memanggil dia dari dunia yang penuh penderitaan ini. Dan sekarang dengan iman Tuhan, ketika anak ini, ketika Aceh Robin percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami tahu dia sedang bersama-sama dengan Engkau di surgamu yang mulia, di surgamu yang tanpa air mata, di surgamu yang tanpa penderitaan, di surgamu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, kami yang ditinggalkan, supaya kami diberikan penghiburan dan iman kepada Tuhan, supaya dalam kesedihan kami, dalam duka cita kami, ada penghiburan, ada kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan tolong juga supaya kami bisa hidup percaya kepada Tuhan Yesus, seperti janji firman-Mu Tuhan, bahwa kami akan bersama-sama dengan Dia. Kami akan datang ke sana nanti ke surga-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih patraikan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi penghiburan bagi kami, menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, menjadi penghiburan bagi jemaat-Mu di Bapa. Terpujilah Engkau yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. 감사합니다. 네, 그래서 벌써 동생들이 와와 그래 ya kecewa ya bisa seperti walang KBTK ini penutupan ini orang ketiga ya walang dari walang nih keluarga kong sepenuh dua dari keluarga ada kan memberikan beberapa kata. Dikasih Tuhan mewakili
Gereja Metodis Nostrum, Majelis Hamba Tuhan, jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga daripada Bapak Robin, yang baik itu Aicu Ciane, Adi, dan anak-anak membantu cucu-cucu yang ada. Kiranya penghiburan yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga. Kita akan masuk dalam liturgi penutupan peti jenazah. Nanti ketika kita akan menuangkan parfum minyak wangi sebagai penghormatan terakhir, dan kita akan berkeliling ya dari keluarga setelah ini. Kemudian nanti setelah penaburan parfum, kita keluarga tetap akan berdiri di sekitar peti jenazah ya, dan kita yang jemaat kita berdiri di sekitar sini sampai kepada selesai doa berkat. Kemudian nanti petugas akan menutup peti jenazah ya. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita melihat kebenaran yang tidak pernah berubah sejak dahulu kala, yaitu manusia dilahirkan dan pasti mati. Pengalaman hidup dari Bapak Robin membuktikan bahwa dia melewati maut lebih cepat dari kita, dan sekarang masuk ke tempat istirahat kekal. Mulai sekarang kuasa gelap dunia tidak akan menindasnya lagi. Kesengsaraan kehidupan tidak akan mengganggunya lagi. Dia menikmati hidup kekal dalam pangkuan Allah Tuhan yang kekal. Kita tidak akan melihat dia lagi, tidak dapat mendengar canda tawanya. Secara manusiawi kita tidak luput dari rasa sedih. Namun Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa jika hari ini kita memilih jalan yang sama dengan dia, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kelak tak kala kita menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, pasti akan bertemu dengannya di surga dan bersamanya menikmati hidup yang kekal. Walaupun kita tidak berhak memutuskan hidup mati kita, namun kita memiliki kebebasan memilih jalan hidup kita. Kiranya kita semua mengambil suatu keputusan yang bijak selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu, kita akan bernyanyi lagu pujian. Setelah itu pada pihak keluarga terlebih dahulu menaburkan parfum ya di sekitar pimpinan dalam tiap perbuatan.
hari ini kami boleh menyaksikan dalam perjalanan hidup daripada orang tua kami, ayah, mertua, suami, abang, teman-teman kami, teman kami, saudara kami, Pak Robin, yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Kami bersyukur Tuhan karena semasa hidupnya dia boleh percaya kepada Tuhan. Dan saat ini ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, kami yakin dan percaya bahwa dia bersama dengan Engkau di surga. Tuhan, biarlah setiap kami yang ditinggalkan, baik istri, baik anak, baik menantu, baik cucu, baik adik, bahkan kami semua teman-teman daripada Bapak Robin, kami terus diberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Dan biarlah di dalam masa-masa hidup kami dapat menjalankan hidup kami dengan sebaik-baiknya. Kami boleh memiliki iman percaya kepada Tuhan, sehingga ketika suatu hari Tuhan menjemput kami, Tuhan memanggil kami pulang kembali kepadamu, kami boleh bersama-sama dengan Engkau di surga, bersama dengan orang tua kami yang dikasihi, yaitu Bapak Robin yang telah lebih dahulu mendahului kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah penghiburan malam ini, dan juga ibadah dalam penutupan peti jenazah yang ada. Tuhan kiranya terus menyertai setiap keluarga yang ditinggalkan. Hiburkan, kuatkan, dan teguhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi lagi lagu pujian yang tadi, nomor 36. Angka pujian ini satu dalam bahasa Mandarin, satu dalam bahasa Indonesia.
Allah Bapa serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, mungkin sebelum peti ditutup.在你怀抱里，第一声啼哭，在你搀扶下，第一次学步，哄我入眠时，你讲的故事，在我淘气时你高喊的名字，在你微笑中，第一次扮哭，在你带领下，第一次远足，送我离家时，你殷切叮嘱，在我迷途时，你点亮了心烛。我亲爱的爸爸最好了，每天忙里忙外都是为了家，只要我进门喊一声爸，你满身的疲劳就会融化。我亲爱的爸爸最好了，每天付出最多却不求报答，只要我健康快乐长大，你脸上的笑容就开了花。在你微笑中，第一次扮哭，在你带领下，第一次远足，送我离家时，你殷切叮嘱，在我迷途时，你点亮了心烛。我亲爱的爸爸最好了，每天忙里忙外都是为了家，只要我进门喊一声爸，你满身的疲劳就会融化。我亲爱的爸爸最好了，每天付出最多却不求报答，只要我健康快乐长大，你脸上的笑容就开了花。我亲爱的爸爸最好了。一发慢慢慢慢慢慢白了，回忆慢慢慢慢慢慢忘了，放手不放手也都难得，坚如磐石也慢慢融化，热血慢慢慢慢慢凉了，冷漠慢慢慢
渐渐潸然泪下。爸爸疏忽了，爸爸妈妈唠叨，妈妈屋檐下上几代的莲花，锥心刺痛，散不掉一场造化。眼睛慢慢慢慢慢慢湿了，仿佛慢慢慢慢慢慢懂了，曾经的孩子成父母了，一生去老，从不觉得累呀。爸爸手牵手，爸爸妈妈依偎妈妈，屋檐下是最好的莲花，无缘无分走不进这一个家，无缘无分走不进这一个家。